Terima kasih kepada mitra yang telah mewujudkan petualangan ini. Kami temukan harta karun bajak laut di Pulau Karibia. Kami memulai perjalanan di Bonaire untuk mendokumentasikan salah satu bangkai kapal terbesar yang terkait sejarah penyelundupan narkoba. Saat penelitian, kami menemukan cerita penyelam dan warga yang menemukan koin bajak laut asli di sekitar pulau itu. Bonaire adalah pusat perdagangan garam dan konflik kolonial. Perairan Bonaire penuh misteri. Hari ini, kami akan mengajak Anda ke bangkai Hilma Hooker dan menunjukkan harta yang kami temukan. Setelah banyak penyelaman dan ratusan tahun sejarah, dari kedalaman 40 meter, kini ada dalam genggaman kami. Peringatan, penyelaman ini hanya dilakukan oleh penyelam terlatih dan berpengalaman dengan peralatan profesional. Jangan lakukan penyelaman ini tanpa pelatihan, sertifikasi, dan prosedur keselamatan yang benar. Kami memulai petualangan di Sam's Dive School di Bonaire setelah bertahun-tahun pelatihan selam teknis bersama GUA dan instruktur JP Bresser. Setiap penyelaman butuh persiapan berjam-jam, dari cek perlengkapan hingga siapkan kamera. Terima kasih kepada Halcyon atas perlengkapan selam profesional dan Santi atas dry suit kelas dunia yang menjaga kenyamanan kami selama penyelaman panjang. Semua siap, saatnya turun. Kami memulai petualangan ini di Hilma Hooker, salah satu bangkai kapal terbesar dan paling menarik di Karibia yang pernah terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Pertama, kami akan menjelajahi strukturnya yang masif, dan nanti di video ini kami akan meningkatkan tantangan untuk mencari harta karun bajak laut asli. Hilma Hooker sudah mengalami banyak kehidupan sebelum dia sampai di Bonaire. Dibangun pada tahun 1951 di Belanda, dia menghabiskan puluhan tahun berlayar dengan berbagai nama, pemilik, dan bendera, sebuah sejarah yang membuat pergerakannya sulit untuk dilacak. Pada musim panas tahun 1984 dia tiba di Bonaire, masuk ke pelabuhan dengan kondisi mesin bermasalah. Pihak berwenang sudah curiga, dan saat naik kapal, kecurigaan mereka terbukti. Di balik sekat palsu di ruang kargo, mereka menemukan lebih dari 12.000 kg ganja. Marinir mengambil alih kendali kapal di bawah penjagaan ketat. Bal-bal itu diangkut keluar, ditumpuk di geladak, dan dimuat ke truk-truk. Semua muatan dibawa ke pantai, dibuang ke pasir, lalu dibakar. Asap hitam tebal menyelimuti pulau ketika 12 ton barang selundupan terbakar, kata mereka. Aruba dijuluki One Happy Island karena angin membawa semua asap itu melintasi laut ke sana. Karena tak ada yang mengaku, Hilma Hooker ditinggalkan di dermaga. Beberapa minggu kemudian, kapal itu dipindahkan dari pelabuhan. Jika kapal tenggelam di sana, itu akan jadi bencana bagi pulau karena sebagian besar pasokan penting masuk lewat perairan itu. Pada 12 September 1984 pukul 9.08 pagi kapal itu mendadak miring, lalu tenggelam di lereng berpasir antara dua terumbu karang. Hilma Hooker secara tidak sengaja, namun juga disengaja, menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Kapal itu kini menjadi lokasi penyelaman bangkai kapal terbesar dan terkenal di Karibia. Mari mulai menyelam dan turun ke dasar laut. Melewati 20 meter, oke. Oke, cek. Di sana, itu kapal penyelundup narkoba terkenal, panjangnya 72 meter. Kami ingin membawa Anda berkeliling kapal dan menunjukkan setiap bagiannya, bahkan sudut-sudut tersembunyi. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya. Kapal ini menyimpan lebih banyak dan memiliki kisah yang lebih dalam daripada yang tampak luar. Kapal yang luar biasa setiap kali saya melihatnya. Baik Pak, ayo kita masuk dan mulai menjelajah. Kita berenang di samping kapal dan menjelajahi beberapa titik masuk dan keluar yang terlalu sempit atau berbahaya untuk dimasuki.
Sam tak tahan dan mengintip ke dalam. Iya, ada ruang tadi. Selama bertahun-tahun, Sam telah meneliti bangkai kapal ini secara detail dan mencatat 11 titik masuk serta keluar. Sekarang kami tunjukkan salah satunya di palka besar. Look at these massive bulkheads. Ini tempat penyimpanan kargo utama kapal. Kapal ini mampu membawa lebih dari 1.000 ton barang dan terdapat sekat-sekat besar. Oh, Leslie, apakah kamu lihat ini? Aku tidak akan masuk ke sana. Di sini kita melihat pertama kali ke ruang mesin. Bagian bawah ini terlalu sempit untuk dimasuki. Kabel menggantung longgar dan pipa yang cepat berkarat. Tertutup lumpur tebal, menciptakan lingkungan menyelam berbahaya. Yang lebih parah lagi, kapal ini hampir terbalik sehingga navigasi menjadi sangat membingungkan. Lihat, ini adalah orientasi yang benar. Kamu bisa melihat tangga yang miring di kejauhan. Sekarang, mari kita masuk ke ruang kargo utama. Lihatlah, ini adalah orientasi yang benar dan ini adalah posisi kapal sekarang. Apakah ini sekat palsu untuk menyembunyikan obat terlarang? Saya memeriksa setiap lubang untuk melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Tidak, yang ini kosong. Saat masuk ke sisi jauh ruang kargo, kami tiba-tiba menemukan plakat peringatan untuk Jennifer E. Feller. Dia adalah seorang penyelam yang sangat antusias dan menganggap Bonaire sebagai rumah keduanya. Sering kembali menjelajahi perairan ini, teman-temannya memasang plakat untuk menghormati kecintaan Jennifer pada menyelam. Beristirahatlah dengan tenang, Jennifer. Setelah menjelajahi ruang kargo, kini saatnya menyelam ke jantung kapal. Kami masuk lewat lubang di bekas atap buritan kapal dekat cerobong. Saat masuk ruang mesin, kami dikawal beberapa ikan barjak Karibia. Suasana berubah drastis saat kami tinggalkan air biru dan masuk ke kapal berisi air hijau keruh yang menyeramkan. Hati-hati dengan lumpurnya. I'll try to be super careful here. Plakat berikutnya untuk Bobby Shea yang meninggal tragis saat menyelam di Hilma Hooker pada Maret 2002. Look at all these switches here. Kami berenang melewati panel listrik kapal dan masuk lorong misterius. Lumpur tebal membentuk awan yang diam tak bergerak di air, dan kolom terlihat di sini. Suasana langsung berubah saat kami masuk. Pita putih seperti hantu itu adalah potongan lantai linoleum. Kami memutuskan untuk berbalik karena lumpur terlalu tebal dan lorongnya terlalu sempit. Namun, ini kemungkinan besar adalah pintu menuju tempat tinggal kru. Ketika kapal itu disita dan ditenggelamkan, semua barang milik kru ikut tenggelam bersamanya. Be very careful here. Siapa tahu apa yang akan kita temukan saat mulai menggali di sini. Tak ada waktu. Kita keluar dari ruang sempit ini dan menuju bagian kapal berikutnya. Michael, perhatikan gerakan Vino. Oh, look at this. There's even some furniture. Kamu tunggu di sini. Aku akan putar balik pelan-pelan. Hati-hati. Para insinyur dulu menggunakan jalur ini untuk menuju ke mesin-mesin. Ayo kita pergi dari sini. Saya akan keluar lagi dan kita akan menjelajahi bagian-bagian lain dari kapal ini. Akhirnya, cahaya matahari lagi. Saat kami berenang lebih jauh, saya menunjuk struktur di dekat haluan kapal, yaitu ruang kemudi tempat kapten dan awak mengarahkan Hilma Hooker di lautan. Sebuah kru yang hanya berjumlah sekitar selusin orang tinggal di ruang sempit, bekerja secara bergiliran siang dan malam agar kapal ini tetap berjalan. Saat kapal disita di Bonaire, seluruh awak ditahan, namun karena kurang bukti keterlibatan, mereka dibebaskan. I love the steering head of this ship. It's amazing. Sebelum kapal ditenggelamkan, legenda selam lokal Bruce Bowker dan Kapten Don Stewart bersama kru memastikan tempat peristirahatan Hilma aman. Bonaire punya sistem terumbu ganda unik, dan awalnya kapal itu tampak akan tenggelam di luar terumbu kedua di perairan di luar jangkauan penyelam rekreasi. Mereka tahu bangkai kapal itu berbahaya karena bisa menarik penyelam pemula untuk menyelam melebihi kemampuan atau perlengkapan mereka. Mereka merencanakan menarik Hilma ke pantai dengan perahu mereka
kami, inilah katup-katup yang dipakai menenggelamkan Hilma. Setelah sampai, mereka naik ke kapal lewat rantai jangkar dan membuka katup tangki pemberat untuk mempercepat penenggelaman. Hilma akhirnya terbaring di dasar pasir pada kedalaman 30 meter dengan titik terdangkal hanya 16 meter. Selanjutnya, kita ke buritan untuk melihat kemudi dan baling-baling besar yang dahulu mengarahkan dan menggerakkan Hilma Hooker. Stop. Oke, masih banyak waktu dan udara, jadi kami ingin mengajak Anda kembali melihat tempat tinggal kru di haluan kapal. Kita masuk ke struktur melalui celah bekas langit-langit yang terbuka saat kapal tenggelam. You make yourself right at home. Meja tempat saya duduk ini dulunya untuk istirahat kru, tapi utamanya dipakai untuk menggulung tali berat saat sandar kapal. Memasuki kompartemen yang sama dari sisi lain, kita melewati beberapa spons ungu yang indah dan turun ke area yang untuk sementara akan kita sebut sebagai geladak buritan. Tunggu Leslie, apa yang kamu lakukan? Saat alam memanggil, kamu harus dengarkan. Kamu pasti bercanda. Bagi yang belum menyadari, aku punya ide cemerlang untuk menggunakan toilet kru. Ketika naik dari kapal, kami hati-hati agar tak menyentuh karang dan spons rapuh yang kini menjadikan Hilma rumahnya. Dan dengan itu, kami mengakhiri penyelaman. Alright. Sudah selesai di bawah air, ayo kembali. Aku dan Sam baru keluar dari air di Hilma Hooker. Ini penyelaman terakhir kita. Sam, kurasa iya. Aku rasa akhirnya kita sudah mengambil semuanya dari sana. Memasukkan barang ke mobil lagi. Kami sangat lelah. Sepertinya saatnya minum bir atau semacamnya. Memang sudah waktunya minum bir. Ayo ganti baju lalu pergi dari sini. Setelah mengeksplorasi bangkai kapal Hilma, kami kembali ke Sam's Dive School untuk bersiap menjalani perburuan harta karun selanjutnya. Yo, aku ingin segera siapkan kamera karena baru menemukan halaman web ini. Bisa ambilkan kameranya? Ini penemuan terbaru dari Bonaire. Orang ini memakai detektor logam. Apakah dia menemukannya di Bonaire? Ya. Semua ini ditemukan di pantai dan ternyata ini adalah reel Spanyol 7032 yang juga dikenal sebagai salah satu keping 8. Kamu pernah melihatnya di film Pirates of the Caribbean? Ini bukan satu-satunya yang telah ditemukan di pulau ini. Hal menarik tentang Bonaire adalah karena pantainya sedikit, hal seperti ini di pulau lain mungkin tidak berarti. Ya, kami menemukannya di pantai, tapi di sini kami benar-benar bisa melacak asalnya. Ini sekitar 40. Oh, sebenarnya yang ini juga, jadi ada 15 lokasi potensial di mana koin-koin ini telah ditemukan. Saya pikir inilah area yang paling berpotensi, karena sebagian besar kapal yang dulu datang ke sini, mereka menuju pelabuhan, dan ini adalah satu-satunya pelabuhan. Beberapa kapal berlabuh di sini, jadi patut diperiksa. Namun, teluk utama paling berpotensi, meski sudah banyak orang menyelam di sana. Hal keren, mereka menyebutnya perak bajak laut karena koin ini dibuat di Bolivia. Oke. Dan banyak bajak laut yang mencuri ini selama masa pembajakan. Pada abad ke-15 hingga ke-17 ini adalah koin utama yang dicuri oleh para bajak laut. Itu cukup keren. Mereka menemukan puluhan di pantai-pantai ini. Sepertinya kita mungkin menemukan sesuatu. Aku sudah banyak mencari di air, tapi Aku belum menemukan apa-apa. Hilma, tidak ada. tidak ada. Tapi itu sangat jelas karena itu adalah lokasi penyelaman yang sangat terkenal. Jadi, mari kita siapkan perlengkapan kita dan mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Ya, ayo udang. Ayo pergi. Sekarang kita di sisi selatan pulau, titik terjauh. Dan ini sebenarnya adalah titik awal kita, di mana kita akan mencari di setiap pantai menuju ke utara pulau. Ada 16 tempat yang harus dikunjungi dan ini yang pertama. Tempat ini menarik karena semua rumah budak ada di sini. Seperti yang kamu lihat, semua rumah kuning di sana dulunya tempat tinggal para budak. Sam sudah hampir selesai menyiapkan tabung. Ya. Saat penyelaman pertama mencari harta karun, kami terpesona melihat kehidupan laut, dari cumi-cumi karang Karibia yang penasaran hingga pari elang berbintik yang megah. Bersama kawanan palomadas, strategi kami mencari di bawah batu dan terumbu
demi menemukan hal tak biasa di bawah laut. Kami pernah mendengar barakuda besar kadang membawa logam mengilap dari kedalaman, lalu menjatuhkannya saat sadar itu bukan yang dicari. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Hiu paus jarang terlihat di sini di Bonaire, membuat pertemuan ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Ya Tuhan, itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Ikan terbesar yang pernah saya lihat. Itu adalah penyelaman terbaik saya. Ya ampun, itu penyelaman terbaik yang pernah ada. Mereka bukan asli sini. Ini kesempatan langka. Saya belum pernah. Ya Tuhan. Salah satu ikan terbesar atau ikan terbesar. Penyelaman selesai, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Mari kita bahas ini dan lanjut ke berikutnya. Dengan bekal itu, tapi tak semakin dekat dengan harta karun bajak laut, kami mencoba beberapa penyelaman lagi di selatan, tapi tetap tidak berhasil. Kemarin dan sehari sebelumnya kami menyelesaikan semuanya di selatan. Sekarang kami berada di sini di sebuah tempat bernama Andrea. Ya, Ini menandai lokasi penyelaman pertama di utara dan salah satu pantai terakhir yang kami temukan. Setelah itu kami harus pergi ke Taman Laut atau Washington Slot Line, jauh di utara. jauh di utara. Ya, Ini pintu masuknya di sini. ini pintu masuknya. Cukup keren, semuanya penuh dengan bakau. Ayo masuk, ayo menyelam, ayo lakukan. Di lokasi ini kita akan menyelam lebih dalam karena di perairan dangkal banyak penyelam dan tidak banyak yang bisa dilihat. Benar? Jadi tidak banyak orang di sana. Jadi kita juga akan membawa tabung ketiga sekarang. Berkat dua petunjuk lokasi dari sumber independen yang memilih anonim, kami menuju ke utara. Kami mengandalkan pemeriksaan pra-penyelaman dari Global Underwater Explorers saat mempersiapkan penyelaman seperti ini. Pendekatan mereka yang terstandarisasi dan holistik terhadap penyelaman teknis membuat apa yang dianggap sulit oleh orang lain terasa sangat mudah. Bonaire adalah keajaiban geologi. Pulau ini terbentuk dari terumbu karang purba selama jutaan tahun. Air hujan mengikis batu kapur yang berpori, meninggalkan labirin gua, lubang runtuhan, dan danau tersembunyi. Pulau ini seperti spons besar dengan ribuan gua bawah air penuh stalaktit dan stalagmit, termasuk salah satu gua kelelawar terpencilnya. Kami menemukan danau bawah tanah, menyelam dan snorkeling melewati lorong gelap. Senter kami menerangi langit-langit. Terbuat dari karang yang telah menjadi fosil sejak puluhan juta tahun lalu, karang yang sama persis dengan yang baru saja kami lihat saat menyelam di lepas pantai. Di atas kami, dasar laut kuno masih melekat pada batu. Kami tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kami telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu bumi yang sangat jauh. Cap, tetap waspada. Aku akan melihat ke sisi kiri. Setelah bolak-balik di terumbu yang lebih dalam, di kedalaman 35 sampai 40 meter, penyelaman kami hampir selesai. Tiba-tiba, Sam melihat sesuatu lalu memanggilku dengan cepat. Leslie, aku menemukan sesuatu. Apa itu? Apa yang kau temukan? Definitely something shining over there. Ya, aku juga melihat sesuatu yang mencuat. Coba periksa. Apapun itu, benda itu berkilau. Ayo ke sini. Kita akan mengambilnya. Aku melihat pantulannya dengan senterku. Ya, itu koin. It's a golf coin. Whoa! Leslie, it's a golf coin. Whoa! Whoa! Leslie, whoa! Oh my God, we found it. Let's show the camera. Warnanya ada 3, teman-teman. Oh my God, I can't believe it. Let's get back up.
Oh, itu terlihat lebih kecil di air itu? Terlihat sangat besar di air. Wow, bahkan tulisan, garis-garis, dan semuanya di atasnya. Itu hampir terlihat seperti plastik. Kita bisa mengeluarkannya dari air. Ya, ayo keluar dan periksa. Wow, lihat itu. Beberapa orang bilang kamu bisa membaca tanggal di sana. Tapi, apakah kamu melihat yang tidak aku lihat? Ini seperti singa atau sesuatu? Aku melihat huruf S di samping sana. Ya, itu huruf S. Itu jelas lambang kebesaran lengkap. Kita akan membawanya ke suatu tempat, kan? Ya, kita harus membawanya ke ahli lokal. Kepada seseorang yang memberitahu kita benda-benda ini ditemukan tiap tahun untuk memastikan asalnya dari Bolivia atau tempat lain. Kita tahu mereka disebut koin bajak laut. Ya, Koin bajak laut asli. itu gila. Mereka dulu ada di film Pirates of the Caribbean sebagai keping 8. Semua bajak laut di Dewan Bajak Laut punya satu keping 8. Itu tentu saja hanyalah fiksi, tapi koinnya benar-benar nyata. Astaga. Itu juga terlihat seperti peti harta karun bajak laut. Ya, Seringkali peti berisi benda-benda seperti ini. ya, benar. Saat kamu membahasnya, seperti peti lengkap dengan semua perak ini. Jadi ini tuh pasti perak, warnanya benar-benar hitam tanpa korosi signifikan lain di sana. Itu pasti perak. Saya pikir benda itu akan lebih berkarat atau semacamnya karena sudah berada di bawah sana selama antara 3 sampai 500 tahun. Oke, ayo kita bawa ke suatu tempat. Jadi ya kita akan melakukannya. Muat barang ke truk, ayo pergi. Kami baru kembali ke toko selam. Aku dan Sam sangat bersemangat dengan temuan kami di bawah air. Ini dia. Itu dia, koinnya. Wow, ini fokus. Bisa kita lihat? Ya, itu keren banget. Jadi kami pergi ke salah satu toko perhiasan lokal. Sayangnya mereka tidak mengizinkan kami merekam di dalam, tapi mereka memberi kami beberapa petunjuk yang bagus. Jadi ini juga dikenal sebagai real Spanyol, tapi ini bukan versi Spanyolnya. Ini sebenarnya versi yang dicetak di Bolivia, di kota Potosi, tempat mereka menemukan deposit perak besar. Kekaisaran kolonial Spanyol menggunakannya untuk membuat koin yang sebagian besar dipakai di Karibia. Inilah mengapa ini juga dikenal sebagai perak bajak laut. Karena ketika bajak laut mencuri sesuatu, inilah yang paling sering mereka curi. Saya punya beberapa gambar di internet, akan saya tunjukkan di ponsel saya. Jadi kita bisa yakin ini adalah representasi yang tepat. Dan sebenarnya ada satu yang kondisinya juga sempurna. Hanya ada sedikit pudar di bagian samping, bentuknya cukup bulat, tapi kamu bisa lihat kalau bagian pinggirnya sudah gompal. Saya sangat senang kita bisa mengakhiri penjelajahan luar biasa ini dengan cara seperti ini. Let's get a couple more close-ups. Ini adalah singa, itu adalah kastil. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini pasti berasal dari, saya percaya kalau tidak salah, Raja Felipe III dari Spanyol, tanda kerajaan beliau. Itu cukup keren kan? Barang keren. Ya, Nih, silakan. terima kasih. Sepertinya itu saja penjelajahan kita. Saya sangat menikmati waktu di sini. Hilma, Oh, tentu saja. menemukan koinnya. Lumba-lumba hiu paus. Petualangan yang benar-benar gila. Bonaire sangat bagus untuk menyelam, Pokoknya, tapi ini adalah pelengkap sempurnanya. mantap kawan. Lanjut ke yang berikutnya. Lanjut ke yang berikutnya. Sampai jumpa semuanya nanti. Dadah. Terima kasih sudah menonton.